Mereka sangat hobi mempelajari, membaca, mentadabburi, memahami isinya, dan sampai ke tingkat mengamalkannya, ya. Lalu mereka menyampaikannya. Itu makna tilawah. Ayo, apa arti tilawah? Beda ada artinya dengan qiraah. Jangan disamakan qiraah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Segala pujian kita dan syukur adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, guru-guru muallim dan murabbi yang kita muliakan dan yang sangat kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita doakan, dan bahkan siap kita berbaris di sampingnya adalah guru kita yang tercinta, abuya kita yang mulia, Kiai Haji Tengku Zulkarnain hafizahullah. Saat ini beliau masih berada di luar Sumatera Utara untuk mengurus suatu perusahaan yang besar berkaitan dengan umat dan dakwah. Anak-anakku sekalian, masa depan ada di tangan kalian. Dunia Allah akan lipatkan dan Allah akan serahkan kembali untuk kalian. Seluruh para ulama yang menulis kitab di abad sekarang ini, mereka senantiasa tutup isi kitab mereka itu dengan tema terakhir, Al-Mustaqbal li hadzal din. Masa depan adalah untuk agama ini. Dan mereka tidak berlebih-lebihan untuk optimis, karena memang di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada akhirnya Islam akan kembali memimpin seluruh dunia ini. Ini sesuai dan sejalan juga dengan firman Allah di Al-Quran surat An-Nur ayat 55, bahwa Allah akan mempercayakan bumi ini kembali dipimpin oleh orang-orang beriman yang soleh-soleh. Jadi sekarang kalian dipersiapkan untuk mengisi janji Allah tersebut. Sementara kami, orang-orang tua kalian, adalah menjadi jembatan yang mengantarkan kalian ke sana insyaallah ta'ala. Kami yang akan menjadi jembatan kalian. Sementara kalianlah orang-orang yang akan mengisi masa-masa yang begitu mempesona. Insya Allah. Tetapi sebelum itu semua, yang ingin Ustaz sampaikan kepada kalian yaitu hadis sahih Imam Muslim berikut ini.
Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Heran para sahabat, masa iya ada orang yang enggan masuk surga? Qalu, mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan itu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang saya yang ditaatinya, diikutinya, saya yang didengarnya, dan dia patuh, itulah umatku yang pasti masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang durhaka kepada saya, tidak mematuhi kata-kata saya, tidak mengikuti dan tidak taat kepada saya, faqad aba. Itulah dia umatku yang enggan menjadi ahli surga. Hadis ini Ustaz hubungkan dengan firman Allah di surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika benar-benar kamu itu jujur bahwa kamu mencintai Allah, jalan untuk bisa mendapatkan cinta Allah dan agar kamu dicintai oleh Allah adalah fattabi'uni, ikuti saya. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini juz kedua dari surah Al-Baqarah, udkhulu fis silmi kafah. Yang Allah minta itu adalah masukilah agama ini kafah, keseluruhannya. Wala tattabi'un khutuwatis syaitan. Jangan sampai kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang teramat sangat nyata. Jadi coba ya kita hubungkan tadi antara dalil ke dalil, ayat ke ayat, ayat ke hadis, nyatu itu semua. Pertama, Nabi mengatakan yang masuk surga cuma yang ikut saya. Lalu Allah juga berfirman, untuk dapatkan cinta Allah, agar kamu dicintai oleh Allah, kamu harus mengikuti Rasul sepenuhnya. Kemudian di ayat terakhir tadi, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, secara keseluruhan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, apa hubungan ini dengan masa depan yang dari awal tadi Ustaz sampaikan bahwa kita yang akan memimpin di masa yang akan datang? Hubungannya adalah ketika Rasul mengatakan kalian nanti akan menjalani 5 fase. Fase pertama, Islam memimpin. Langsung Nabi Muhammad yang memberi komando. Fase kedua, para khulafaur rasyidin yang memimpin. Dengan cara Nabi Muhammad SAW. Fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini sudah selesai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Nah, fase keempat adalah fase Islam tidak sedang memimpin. Di fase ini kita sekarang berada. Di fase ini kita mengalami kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan, kezaliman demi kezaliman, dan kita cuma disuruh satu oleh Rasulullah, isbiru, kamu wajib bertahan, bersabarlah kamu. Dan fase kelima ini akan dikembalikan oleh Allah kepemimpinan dunia kepada kita. Jadi fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima kita yang memimpin dunia. Uniknya, kalau fase pertama, kedua, ketiga, dunia masih kita pimpin 2/3 baru. Tapi nanti di fase kelima, seluruh dunia kita total memimpinnya. Demikian kata Rasulullah SAW yang juga pas dengan surat An-Nur ayat 55. Nah sekarang,
Kalau kita baca sejarah, generasi yang dibina oleh Rasulullah adalah generasi terbaik. Mereka adalah para sahabat, ya. Sehingga Allah puji mereka, kuntum, lanjut, khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Kamu dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ingat ini baik-baik. Dipuji oleh Allah generasi sahabat ini. Dan generasi sahabat inilah yang memimpin di fase kedua. Tapi unik, di hadis ini Nabi berkata, fase kelima khilafah ala minhajin nubuwah. Sama dengan bahasa Nabi, khilafah ala minhajin nubuwah. Redaksinya sama. Berarti kelompok yang akan memimpin dunia di fase terakhir kelak adalah kelompok yang memiripkan diri mereka seperti kelompok generasi kedua yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW, yaitu generasi para sahabat. Bagaimana generasi para sahabat? Islamnya kafah, total mereka mengikuti Rasulullah SAW. Nah, tiru itu. Kita tidak akan sulit mendapatkan contoh dan teladan. Tiru saja bagaimana hidupnya para sahabat, bagaimana amalannya para sahabat, bagaimana cara berfikir, akidah, akhlaknya para sahabat. Tiru aja itu. Kan Allah sudah puji. Juga di surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala memastikan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ada yang hafal lanjutannya? Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtahal ard tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah katakan di sini, generasi awal Islam dari sabiqunal awalun, kalangan muhajirin dan ansar. Siapa saja yang meniru mereka? Coba camkan ayat ini ya. Siapa saja yang meniru mereka, yang mencontoh mereka, Allah akan ridhoi seluruh yang meniru para sahabat itu. Allah akan ridhoi seluruh mereka. Dan Allah pasti akan masukkan mereka semua ke dalam surga. Sebagaimana seluruh para sahabat Allah masukkan ke dalam surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah dia keberuntungan yang sangat besar. Mereka kekal di dalamnya. Lihat ini. Kita diperintahkan Allah, tirulah para sahabat. Siapa yang kenal guru Imam Syafi'i, penulis kitab Muwatta? Siapa namanya? Imam Malik bin Anas. Malik itu mazhabnya. Namanya adalah Imam Malik bin Anas. Nah, beliau ini berkata, inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik. Umat ini tidak akan pernah menjadi keren. Umat ini tidak akan pernah menjadi agung. Umat ini tidak akan menjadi kuat. Tidak akan pernah menjadi mulia. Tidak akan pernah menjadi hebat. Kecuali mereka meniru generasi awal dulu. Itu intinya ya. Kecuali mereka meniru generasi awal dulu. Generasi awal itu adalah Rasul dan para sahabat. Oke. Lihat dari hadis tadi bahwa fase kelima akan diisi oleh manusia-manusia yang mentotalkan cara hidup mereka, cara beragama mereka seperti para sahabat. Jadi teorinya nggak banyak-banyak. Tiru saja sahabat, selesai. Kita akan menjemput janji Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengisi dunia dengan keagungan kemuliaan. Kita akan hidupkan dunia dengan penuh kasih sayang, cinta, kesetaraan, kemewahan, kemakmuran, dan iman. Kita isi dunia ini dengan akhlak yang mulia. Tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesusahan, tidak ada berbagai macam kezaliman, kejahilan, semua tidak ada. Itu saat kita yang memimpin dunia. Dan ini janji Allah ya dalam Al-Quran, ini janji hadis Nabi. Tapi coba lihat macam mana hidupnya para sahabat. Hidupnya para sahabat, Islamnya kafah. Mereka enggak mau, para sahabat-sahabat itu tidak mau satu pun bagian hidup mereka yang tidak meniru Rasulullah. Mereka pasti tiru Rasul.
Makanya kita kata Imam Ats-Tsauri, dan Imam Malik bin Anas juga tadi berkata, Sufyan ibnu Uyainah, ya, dan Imam Malik bin Anas, apa mereka berkata? Sesungguhnya bila kalian ingin melihat dan mengintip sahabat dan ingin meniru mereka, kalian lihatlah mereka, tirulah mereka dari yang 5 ini dulu awalnya. Ayo ingat baik-baik nanti ya, jangan lupa. Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Terus yang kedua siapa yang berkata? Lagi-lagi Imam Malik bin, apa kata mereka berdua, ulama agung dunia ini? Mereka berkata, bila kalian ingin meniru para sahabat, mulailah dari yang 5 ini, maka yang lain akan mudah mengikutinya. Yang pertama, seluruh sahabat itu sangat hobi mempelajari dan mendalam-dalami Al-Quran. Mulai dari cara membaca yang benar, sampai kepada menghafalnya, sampai kepada mengetahui isinya, lalu berjuang dan memastikan mereka mengamalkannya. Ini ya, seluruh sahabat itu pasti mengamalkan Al-Quran. Karena bagi mereka Al-Quran untuk diamalkan, bukan untuk dipelajari saja, tapi untuk diamalkan. Sehingga seluruh sahabat pada akhirnya mereka menjadi Al-Quran yang berjalan. Dalam artian mereka tahu persis ayat demi ayat, sebab mereka mengamalkan ayat demi ayat itu. Nah, ini yang pertama, tilawatul Quran. Mereka sangat hobi mempelajari, membaca, mentadabburi, memahami isinya, dan sampai ke tingkat mengamalkannya, ya. Lalu mereka menyampaikannya. Itu makna tilawah. Ayo, apa arti tilawah? Beda ada artinya dengan qiraah. Jangan disamakan. Qiraah itu artinya hanyalah sama dengan qara'ah, yaqra'u qira'atan, membaca. Tapi kalau tala yatslu tilawatan, beda. Kalau tala yatslu tilawatan, maknanya adalah membacanya dengan benar, ya, kemudian memahami isinya, mengamalkannya, mengajar orang lain untuk seperti itu juga. Baca dengan benar, lalu mereka memahaminya dan mereka mengamalkannya. Itu yang tilawah. Hobi para sahabat seluruhnya adalah tilawatul Quran. Ini hobi mereka. Di mana mereka berada, mereka pasti menjadi pengajar Al-Quran. Mereka mesti menjadi pengamal Al-Quran, pemberi contoh amalan Al-Quran. Ini tilawatul Quran. Ini seluruh sahabat. Yang kedua, seluruh sahabat itu punya akhlak, yaitu salatul jamaah. Ini di mana saja sahabat berada, sahabat pasti sangat ketat menjaga salat berjamaah. Mereka tidak mau salat sendiri-sendiri. Nggak ada ceritanya sahabat itu sholat sendiri, sebab di masa Nabi hidup mereka betul-betul mendapatkan didikan kayaknya sholat sendiri itu lebih bagus dibakar dirinya dengan rumah-rumahnya kalau berani sholat sendiri di rumah. Sementara nggak ada halangan ya, sakit terbujur tidak, hujan lebat tidak, suasana sedang perang tidak, sholat di rumah. Nabi geram betul itu, marah Rasulullah, saya bakar siapa saja orang yang sholatnya di rumah tanpa alasan, tanpa uzur, ya, sementara dia laki-laki, saya bakar rumahnya. Kalaulah bukan karena hak perempuan dan anak-anak kecil, pasti mereka tidak berhak lagi punya rumah. Sampai begitu kata Rasulullah. Marah betul. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid tidak sah solatnya kecuali dia pergi ke masjid. Keras Nabi dalam masalah ini. Nah, mereka akhirnya sangat menjaga solat berjamaah itu. Coba, saking langkanya ada orang yang tidak sholat berjamaah, saking langkanya. Kalau terjadi 1 atau 2 kisah, ada yang telat sholat berjamaah atau ada yang tidak jadi sholat berjamaah, pasti kisah itu langsung mencuat ke permukaan. Pasti kisah itu langsung disebut dalam sejarah. Contoh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini suatu ketika dia terlambat sholat asar berjamaah di masjid. Apa yang menjadikan beliau terlambat?
ada satu batang terakhir dari pohon kurma di perbatasan kota Madinah dengan luar kota Madinah. Cuma itu, dan kawasan itu cantik sekali, kurma itu bagus sekali, ya. Jadi dia sedang tinggal satu batang lagi. Kalau saya pergi sholat, lalu saya balik kemari nanggung hanya demi satu batang ini, maka dia cepatkan kerjanya untuk satu batang itu. Baru dia kebut menuju ke masjid. Tapi sayang, pas dia masuk ke masjid kayak sekarang ini, kan belum ada pintu nih. Zaman dulu mana ada pintunya. Kayak sekarang terbuka masih. Pas dia sampai di gerbang, dia lihat imam sudah tahiyat akhir dengan bersama makmum. Dan pas dia akan masuk, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Menangis langsung Anas bin Malik. Jatuh dia di depan gerbang masjid itu. Nak mampu lagi dia berdiri, menangis, habis-habisan dia menangis. Basah bajunya yang bagian dada ini, nangis dia. Dan dia berkata, kenapa aku pernah dilahirkan ke dunia ini? Kenapa betul-betul sesal dia, menyesal dia, kenapa aku sampai seperti ini? Lalu dia bersumpah, ya Allah ampuni hamba, gara-gara pohon kebun kurma itu hamba lalai untuk sholat berjamaah. Ya Allah, hamba wakafkan seluruhnya untuk agamamu, ampuni hamba ya Allah. Coba begitu, dia langsung hukum dirinya. Hamba, coba itu ya, satu saja yang pernah terlambat sholat, padahal udah kejar ke masjid itu. Kalau orang sekarang santai aja, ya santai aja. Mau masbuk, mau tertinggal, kalau tertinggal ya sholat sendiri. Nggak ada rasa beban, nggak ada rasa penyesalan. Sementara sahabat-sahabat Nabi betul-betul menangis kalau ada yang ketinggalan sholat berjamaah. Ini ya ciri khas sahabat yang kedua. Tiru dari yang ini dulu. Yang pertama tadi apa? Apa arti tilawah? Apa arti tilawah? Berdalam-dalam dengan Al-Quran. Mulai dari mempelajari cara membaca yang benar sampai kepada ya membacanya, memahami isinya, mengamalkannya, dan mengajarkan orang lain. Ngajarkan cara membaca, ngajarkan cara menghafal, ngajarkan cara isi paham pengertiannya, dan ngajak orang lain mengamalkannya. Itu tilawah. Yang kedua tadi apa? Sangat menjaga sholat. Jangan muluk-muluk lah. Mau meniru persahabat, mulai dari sini aja dulu. Hobi tilawatul Quran, dan kemudian sangat disiplin menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Dimanapun berada. Yang ketiga yaitu ittiba'us sunnah. Fanatik abis ngikutin sunnah Nabi. Lah sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad. Itu sunnah Nabi itu. Baik perkataan-perkataan Nabi, baik perbuatan-perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi, ya, bagaimana sikap dan adab Nabi, dia tiru abis. Bagaimana keputusan-keputusan Nabi Muhammad, ya, itu adalah sunnah. Maka para sahabat itu niru habis. Dia lihat Nabi bagaimana cara jalannya. Mereka pun ikut niru cara jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat bagaimana cara makan Nabi, mereka tiru. Mereka lihat bagaimana cara sholat Nabi, mereka tiru. Dan mereka tinggalkan cara-cara yang lama. Saking fanatiknya mereka. Dan mereka nggak mau banyak tanya. Apa yang dibuat Nabi, mereka buat. Cuma satu yang dilarang. Dalam masalah batasan dan ayat yang sudah membatasinya, batasan punya istri lebih dari 4. Selebihnya mereka tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada sahabat yang tidak betul-betul meniru Nabi, tidak ada. Sampai pada suatu kisah yang sangat unik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat memimpin berjamaah. Makmum di belakangnya. Sedang sholat, datang malaikat Jibril membisikkan, "Hai Muhammad, sendal yang kamu pakai itu tadi keinjak najis." Maka Nabi dalam sholat itu langsung jongkok, dilepaskannya sendalnya, dilepasnya, dibuang, dicampakkannya. Nabi melakukan itu dalam sholat. Dulu itu kan masjid belum ada keramik macam ini, kan masih tanah semua. Dilepaskannya. Tahu-tahu selepas sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terkejut. Kenapa terkejut? Karena sebelah kanan mereka, para sahabat itu semuanya sudah tercampak seluruhnya. Bertumpuk sendal-sendal mereka semua. Karena mereka melihat Nabi melemparkan sendal dalam sholat, mereka tiru pula. Itu tandanya apa? Ittiba'us sunnah, fanatik habis. Apa yang Nabi buat, mereka buat tanpa banyak diskusi, tanpa banyak bantah. Bagi mereka Nabi ngapain? Contoh pakai siwak. Kalau dulu itu bukan nggak ada gosok gigi resmi dari Romawi, dari Persia, bukan nggak ada, ada. Tapi karena Nabi hobi pakai siwak,
Dan bahkan Nabi pernah memberikan komentar tentang siwak, mereka tiru pula. Bersiwak mereka di mana-mana. Pokoknya apa saja. Dan bagaimana Nabi kepada istri-istrinya. Para sahabat niru. Bagaimana Nabi dalam marah, mereka para sahabat niru. Begitulah seharusnya kita. Nah, gaya para sahabat ini menjadikan mereka sangat dicintai oleh Allah. Sangat fanatik kepada Rasulullah. Nyunnah itu namanya. Nyunnah. Ibarat Allah yang kami muliakan, tirulah bagaimana sahabat mampu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi ittiba sunnah itu fanatik total ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Rasul sudah tidak ada. Yang ada cuma anak keturunannya. Yang ulama-ulama anak keturunannya yang soleh dan para alim ulama sebagai para pewarisnya. Itulah yang berikutnya akan kita jadikan sebagai pimpinan-pimpinan kita. Tetapi contoh kita tertinggi tetaplah Rasulullah SAW. Karena Rasul kita tidak lihat, kisah yang terbanyak itu ada para sahabat, maka para sahabat bertebaran kisah-kisah indah mereka di dalam kitab-kitab sejarah. Tinggal baca, ikuti. Gitu. Itu yang ketiga. Fanatik pada sun. Yang keempat, luzumul jamaah. Ini yang keempat. Luzumul jamaah. Apa arti luzumul jamaah? Senantiasa di dalam jamaah. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Yang sendirian pasti akan dilarikan setan. Seperti domba yang terpisah dari rombongannya pasti akan disambar oleh serigala. Jangan sendirian. Luzumul jamaah. Ini pesantren termasuk jamaah ini. Jangan tidak mau di pesantren. SMP, SMA dan lembaga-lembaga pendidikan macam itu tidak terhitung dalam hitungan jamaah. Ini jamaah. Ada pimpinannya di sini. Ada yang dipimpin, sistemnya jelas Al-Quran dan Sunnah, maka tetaplah seperti ini. Kalaupun sudah tamat, maka tetap dalam berjamaah. Imma mengajar di sini atau bergabung dengan pesantren yang lain. Luzumul jamaah. Begitu juga dalam jamaah dakwah yang berdakwah kemana-mana. Luzumul jamaah. Tetaplah bersama mereka, jangan sendirian. Orang yang sendirian pasti lemah imannya, pasti dia akan hanyut oleh lingkungannya, dan dia menjadi futur, lalu lama-lama dia menjadi jahiliyah lagi. Jangan sendirian. Tiru para sahabat sangat tidak mau. Walaupun dalam jemaah itu ada kisruh-kisruhnya, ada cekcok-cekcoknya, ada yang saya tidak suka dengan kawan-kawan. Kenapa? Banyak yang jahat-jahat, ngomongnya jorok-jorok, pelit-pelit, dan suka nyipak, dan suka apa? Ya sudah, sabar di situ. Kadrul jamaah khairun min safil firqah. Keruh tapi tetap dalam berjamaah itu lebih baik daripada bening tapi sendirian. Coba kalian lihat, ikan yang ada di air yang bening itu ikan dalam mana itu? Akuarium kan? Mudah dilihat, cepat ditangkap. Betul tidak? Kalau sendirian itu kayak gitu. Saya merasa nyaman sendirian. Lebih bagus saya sendirian begini. Kalau memang begitu niatnya, bagus sendirian, ke hutan aja lah. Jadi Tarzan sana. Tapi kan kita tidak. Yang terbaik itu apa? Tampil dia ke tengah-tengah manusia, melakukan perbaikan. Mempertahankan identitas muslim kafah dan melakukan perbaikan pada manusia. Nah, anak-anakku sekalian dan generasi serta bapak-bapak yang kami muliakan, ini ciri khas para sahabat yang keempat. Mereka tidak mau sendirian. Jadi kepada bapak-bapak kami yang kami muliakan, khususnya anak-anak kami cinta ini, jangan pernah hidup ini kalian tidak berjamaah. Jangan pernah. Sebenarnya sholat berjamaah 5 waktu itu adalah simbol itu, bahwa sebenarnya kita harus tetap berjamaah. Jangan pernah kita tidak berjamaah. Ustaz, jamaah mana yang kami ikuti Ustaz? Jamaah mana yang akan kami ikuti? Ini banyak jamaah sekarang nih. Yang mana saja, pokoknya ahlus sunnah pokoknya aswaja. Yang mana saja, terserah. Macam-macam nama kelompok di Indonesia ini. Ikuti dan bergabunglah di situ. Dan contoh kita tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada
Jamaah Tabligh, di sini ada Muhammadiyah, di sini ada Nahdlatul Ulama, di sini ada Al-Irsyad, di sini ada Hidayatullah, di sini ada Persis, di sini macam-macam. Itu seluruhnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gabung ke sana. Dan pesantren adalah bentuk miniatur jamaah yang terbaik. Pesantren adalah bentuk miniatur jamaah terbaik. Kalau bisa kita tetap di kalangan ahli ilmu, di kalangan pesantren, maka kita ada di jamaah yang sangat kokoh. Kenapa dikatakan sangat kokoh? Karena lingkungannya jelas, lingkungan agama. Mata kita steril, ya kan, dari memandang yang tidak benar. Saya rasa mungkin seluruh pesantren yang bagus pasti tidak akan membiarkan santrinya nonton TV, betul tidak? Pasti tidak akan membiarkan santrinya megang HP, betul tidak? Nah, ini dua-dua ini setan dajjal yang sangat jahat ini zaman sekarang. Kalau ada pesantren biarkan santrinya megang HP, Ustaz yakinkan pesantren itu sudah gagal. Santri-santrinya boleh megang HP, gagal. Alhamdulillah, Ustaz juga punya pesantren di Payakumbuh, Sumatera Barat. Memang haram bagi kami nonton TV itu. Haram bagi kami anak-anak itu main HP. Ketahuan dapat hukuman keras sampai ke tingkat dia dikeluarkan. Tapi kalau ada hal yang penting, pokoknya kita buka sejarah Muhammad ketika kelahirannya sallallahu alaihi wasallam, maka kita tembakkan ke dinding pakai infocus. Sama-sama nonton dengan para guru-guru nonton. Nanti kami komentari, ya itu baru benar. Ya, bareng dengan guru, nanti guru yang memberikan arahan. Enggak dibiarkan lepas begitu. Di kantin ada TV satu di dinding. Nanti yang muncul di sana yang aneh-aneh aja, iklan-iklan yang tidak mendidik, wajah-wajah dan aura-aura yang terbuka, rusak kalian. Belum lagi HP. HP ini betul-betul setan gepeng. Banyak yang sudah rusak oleh HP ini. Generasi di zaman ini rusak oleh HP. Maka kami pastikan tidak boleh. Ya, dan pesantren baik adalah lokasi jamaah yang paling ideal. Maka para orang tua, anaknya nggak masuk pesantren, malang jadi orang tua. Rugi jadi orang tua. Sebab anak akan bias oleh lingkungan yang tidak mendidik. Ya, dapat kawan-kawan narkobais, suka ngomong jorok, nonton film porno, minum, mengkonsumsi narkoba dan lain-lainnya, malang nian. Tapi kalau di pesantren, insya Allah lah, pesantren yang baik ya, anaknya terjaga. Minimal di masa remajanya menuju masa dewasanya dia ada di lingkungan yang soleh. Dan dipelajari jelas Al-Quran, yang dipelajari jelas hadis. Sholat 5 waktunya pasti terjaga. Puasa-puasa sunatnya insya Allah dibimbing, ya kan? Kalian sini puasa sunat enggak? Puasa Senin, Kamis, puasa sunat bid dan sebagainya. Pesantren itu yang bisa melakukan itu. Tapi kalau anak sekolah di SD, di SMP, SMA, mana ada bimbingan macam itu? Mau sholat-sholatlah, bahkan kadang-kadang orang udah azan tetap saja masih ngajar. Di pesantren nggak kayak gitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Udah langsung tuh, udah selesai, udah tutup majelis tadi di masjid. Kalaupun masih dilanjutkan sedikit lagi karena ada acara penting, tetap berjamaah di masjid. Masya Allah, itu pentingnya. Maka miniatur jamaah yang paling ideal di akhir zaman adalah pesantren. Kalau dapat, bapak-bapak kami yang mulia ini, kita buat lokasi yang lebih besar dari sini, yang ada sekian hektar. Jadi bapak-bapak, orang-orang tua, buat perumahan di situ. Perumahannya mengelilingi pondok pesantren. Ini luar biasa. Terbentuklah komunitas jamaah. Maka gaya para sahabat, komunitas jamaahnya adalah Madinatul Munawwarah. Itu komunitas jamaahnya. Di sana mereka tinggal. Pesantrennya seluas kota Madinah. Nah, kalau di Indonesia ini satu-satunya yang baru seperti itu adalah Tomboro. Keren sekali itu. Masuk ke dalam itu padahal warga penduduk itu tinggal, tapi kayak udah santri semua. Ibadah mereka, akhlak mereka, gaya hidup mereka, segala macamnya, Masya Allah. Itu yang paling ideal. Nah, hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali sedang merintis mau yang kayak gitu juga di Payakumbuh, Sumatera Barat. Amin.
Jadi kalau dapat, jangan tinggal di tengah kota lagi macam ini. Kalau iya, tapi kelilingnya itu sudah bernuansa pesantren. Tapi memang bukan ringan ujiannya ya, ujiannya berat. Khususnya dari orang-orang yang sudah lama ngetem di sana dan mereka masih jahil, belum mau dengar pengajian. Mereka ini akan menjadi Abu Jahal Abu Lahabnya. Ya sabarlah menghadapi mereka. Selalu ada itu. Di mana ada Nabi Musa ada Firaun. Di mana ada Nabi Muhammad ada Abu Jahal Abu Lahab. Ya, di mana aja ada itu. Bahkan Ustadz pun di Payakumbuh Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama. Ya, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Yang menang siapa terakhir? Siapa yang bilang berjanda? Yang serius lah, kita serius ini. Yang menang adalah Nabi Musa melawan Firaun. Yang menang adalah Nabi Muhammad melawan Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Itu yang menang. Allah pasti memenangkan selalu yang hak. Sabar aja kita. Oke, kita kembali pada topik kita, luzumul jamaah. Kalau kalian ada satu dua yang keluar, silakan lihat setelah dia keluar dari sini apa yang terjadi pada dirinya. Dia akan menjadi laki-laki jahil. Salatnya mulai telantar, akhlaknya mulai enggak jelas, mungkin merokok. Ya bisa jadi dia menjadi penghisap ganja, narkoba, naudzubillah. Ketika keluar dari sini karena dia akan lemah. Dia akan lemah. Jadi Bapak-bapak juga begitu. Jamaah kita di luar sana siapa, Pak? Siapa jamaah kita? Harus ada, dan Bapak harus luzum, harus sering di tengah-tengah mereka. Lengket dan nempellah dengan ulama, ikon yang ada dalam jamaah itu nempel dengannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah firmankan betapa wajibnya kita ini hidup sementara bersama kita ada Rasul. Sekarang Rasul sudah tidak ada. Ulama wajib hidup kita dan kita nempel dengan ulama. Ya, itu yang keempat ya. Yang keempat. Yang kelima, yang kelima ini adalah al-jihadu fi sabilillah. Tapi ini sekarang belum terbuka izin dari Allah, belum. Tapi seluruh para sahabat itu adalah pencinta jihad. Pencinta jihad sampai menangis-nangis, terguling-guling mereka kalau mereka nggak bisa berangkat jihad. Itu gaya para sahabat. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, budaknya dia suruh untuk naik ke atas kuda itu pijak bahunya. Padahal ini keluarga Rasul loh ya. Abdullah bin Abbas ini keluarga Rasul. Disuruhnya budaknya pijak. Lalu pijak naik ke atas kuda. Dia yang persiapkan semua peralatannya. Sampai-sampai budaknya ini menjadi malu dan bertanya, "Wahai tuanku yang mulia, kenapa engkau perlakukan aku begini?" Apa kata Ibnu Abbas? "Aku tidak bisa berangkat pergi berjihad. Engkau yang bisa, maka engkau ada di posisi yang sangat mulia. Aku wajib memuliakan kamu." Masya Allah. Sampai begitu para sahabat memuliakan jihad. Selagi mereka masih bisa, mereka pasti mau. Tapi sekali lagi yang ini jihad dalam artian perang loh ini ya. Jihad dalam artian perang. Al-jihadu fi sabilillah. Karena kalau al-jihadu fillah, ini bisa artinya dakwah. Coba buka nanti kitab al-jihad, al-jihadu wal qitalu fi siyasati syariah. 3 jilid tebal itu kitabnya. Dia membedah semua kitab-kitab turas yang ada, perkataan ulama klasik dan ulama kontemporer tentang masalah jihad. Dan di situ ada pembahasannya, apa beda antara al-jihadu fillah dengan al-jihadu fi sabilillah. Kalau al-jihadu fillah melawan hawa nafsu pun namanya al-jihadu fillah itu. Kita pergi berdakwah al-jihadu fillah, kita belajar mondok pesantren al-jihadu fillah. Tapi kalau sudah fi sabilillah di belakangnya cuma satu artinya, perang. Untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, seluruh sahabat itu pencinta jihad. Seluruh sahabat itu mujahidin seluruhnya. Namun itu sekali lagi baru terbuka ketika mereka sudah di Madinatul. Kalau kita, kondisi kita sekarang ini persis kayak kita di Mekah, nggak ada jihad dalam artian perang, nggak ada. Minimal tumbuhkan rasa rindu dan cinta di dalam dada ini. Kalau memang itu engkau buka, ya Allah, aku takkan lari. Aku akan ada di barisan yang terdepan. Engkau yang akan menyaksikan. Tapi karena sekarang belum saatnya, belum waktunya, jangan cari gara-gara, kita fokus untuk persiapan mental. 4 tadi dulu. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama apa tadi? Tilawatul Quran. Yang kedua, salatul jamaah. Yang ketiga, ittiba'us sunnah. Apa artinya? Fanatik mengikuti sunnah. Yang keempat, luzumul jamaah.
ya, tetap setia dan komitmen di tengah-tengah jamaah. Yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Begitu. Oke, kalau begitu hari ini kita dikepung oleh COVID-19. Lebih 200 negara yang terjebak dan terpapar. Ini sudah menjadi pandemi global. Orang-orang panik bagaimana cara menghadapi COVID-19. Kalau kita ikuti pembahasan kita barusan ini, kita ikuti gaya Rasulullah. Kita ikuti gaya Rasulullah SAW saja. Rasulullah telah membawa resep pengobatan yang pasti sembuh. Resep itu datang dari langit. Sehingga banyak ada hadis Nabi. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan tentang masalah pengobatan dari langit. Ensiklopedi pengobatan Islam. Luar biasa. Umat Islam ini nggak perlu panik. Sudahlah, kita nggak makan babi, kita tidak makan anjing, kita tidak makan benda-benda binatang yang aneh-aneh, barang-barang yang haram, tidak minum alkohol, pola hidup kita benar, insya Allah kita akan jauh dari penyebaran COVID-19 ini, insya Allah ta'ala. Kami dapat buktikan ini kisah nyata, dan bahkan ini masuk dalam media televisi resmi India. Ketika Syekh Maulana Sa'ad akramahullah mau ditangkap dan dijanjikan minimal penjara 10 tahun gara-gara tetap mengadakan keramaian, berkumpulnya ijtima'nya para jamaah ya dari berbagai dunia. Marah pemerintahan India. Dan ditangkapin 1.200 lebih jamaah terpapar COVID-19. 1.200 kena COVID-19. Ditangkap, diasingkan. Tapi belum beberapa hari dicek lagi, seluruhnya negatif. Seluruhnya negatif. Kenapa? Ternyata dari Kementerian Kesehatan di India langsung mengecek ada apa dengan kelompok ini. Kok kena positif langsung sembuh. Tanpa ada perawatan, tanpa ada pengobatan, langsung sembuh. Mereka lihat ternyata plasma darah kita ini sangat kuat sekali untuk mengatasi segala macam penyakit dan virus. Maka mereka minta izin agar jamaah ini diizinkan merelakan diambil sedikit plasma mereka untuk disuntikkan pada orang-orang yang terkena virus COVID-19. Jadi maksudnya apa? Karena gaya hidup kita benar, makanan kita benar, ya, minuman kita benar, maka kita memiliki kekuatan. Kita peminum madu, kita pengkonsumsi habatus sauda, kita senantiasa dekat dengan minyak zaitun, kita senantiasa melakukan terapi bekam, bahkan kita juga punya senjata terkuat yaitu ruqyah dan doa. Seluruhnya dahsyat. Kalau memang ittiba'us sunnah, fanatik pada sunnah, ikutilah Nabi SAW. Nabi itu tidak pernah sakit seumur hidupnya, kecuali setelah diracun. Setelah diracun, itu pun beliau masih diberikan oleh Allah kekebalan yang luar biasa. Coba antum lihat saking kebalnya tubuh para sahabat itu. Umar bin Khattab ditusuk dengan belati yang sudah direndam bulanan dengan racun yang paling mematikan di dunia. Direndam sekian lama, lalu ditusuk 9 kali tusukan. Apakah meninggal dalam waktu berapa detik atau berapa menit setelah itu Umar bin Khattab? Tidak. Meninggalnya berapa lama? Setelah 3 hari 3 malam baru meninggal dunia. Coba lihat daya tahan tubuh yang sempurna. 3 hari ditusuk dengan belati yang paling mematikan. Harusnya mati saat itu juga. Ini menandakan daya tahan tubuh kita. Nah, kembali kita kepada fanatik pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita lakukan, bahkan sekarang ini dokter apa malam tadi? Dokter ada di ini, beliau langsung menjelaskan, ya. Beliau mengatakan gerakan sholat ini mampu menyembuhkan penyakit COVID-19. Orang yang sudah positif COVID-19, gerakan sholat yaitu sujud. Gerakan sujud ini. Nah, kalau ada orang lain bisa membantu sambil ditepuk-tepuk punggung kita. Allahu Akbar. Yang Ustaz tahu, tepukan-tepukan punggung adalah cara Rasul meruqyah. Ya, Rasul meruqyah beberapa pasiennya dengan cara ditepuk-tepuk punggungnya. Dan ini dalam keadaan sujud, ditepuk-tepuk. Sementara itu amalannya ada dalam Islam. Tidak sulit sebenarnya. Sudah lagi itu orang sekarang pakai sanitizer lah segala macam,
eh, macam-macam yang mereka persiapkan pakai masker. Lah dalam Islam itu 5 kali kita disuruh gosok tangan. Nggak cukup tangan. Istinsyak, istinthar dari apa tuh, hidung, mulut, ya kan? Lalu basuh muka sampai mata yang dibersihkan. Masya Allah, 5 kali. Apalagi yang tambah sholat duha, tambah sholat hajat, tambah berapa kali dia akan sempurnakan itu. Apa mungkin bisa kena? Kalaupun kena hanya minta izin sebentar aja, pamit lagi dia. COVID-19 itu, maaf bos ya, salah masuk katanya, pamit lagi. Rata-rata orang-orang Islam yang soleh-soleh, yang taat-taat, kalau kena COVID dia sembuh. Kenapa? Sekali lagi, karena gaya hidup kita udah benar. Apalagi madu ada di rumah. Ini madu ya, ini madu murni ada di rumah. Dalam sebuah athar dikatakan bahwa sesungguhnya siapa yang meletakkan madu di dalam rumahnya standby untuk keluarga, maka rumah itu diberkahi oleh Allah. Masya Allah. Menaruh madu aja di rumah udah berkah rumah itu. Apalagi dikonsumsi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, madu ini syifa'un linnas, menyembuhkan semua manusia. Mau orang beriman, mau orang kafir, dia konsumsi madu pasti sembuh. Madu. Apa sih takutnya? Tapi minum madu, minum madu. Jangan gaya orang-orang sekarang. Supaya madu ini tidak begitu besar dampaknya, masukkan 2 sendok, 3 sendok, lalu diaduk ke air, diminum. Lalu minta sembuh. Enggak sembuh kalau gitu caranya. Cara minum madunya Nabi SAW itu, madu itu segelas gini. Minum. Sampai habis. Sudah menyebar video Ustadz enggak? Sudah ada enggak yang menonton video saya? Saya minum madu 1 gelas. Dan begitu Pak, di rumah saya, kalau sudah sakit, nah cepat minum, cepat sembuhnya. Dulu, tiap tahun itu ada 2 kali atau 3 kali giliran masuk rumah sakit. Darah keluar dari hidung, dari mulut, dari apa, Masya Allah, sakit, rutin itu. Langganan rumah sakit. Sekarang Alhamdulillah udah 16 tahun, pergi ke rumah sakit cuma untuk ngasih ceramah. Alhamdulillah. Kenapa? Kita ittiba'us sunnah, madu standby. Habas sauda standby, minyak zaitun standby, hari-hari konsumsi. Nah kalau hari-hari dalam keadaan sehat konsumsi 3 sendok, dikasih madu, dikasih air, nggak apa-apa diminum pakai air hangat. Tapi kalau untuk berobat, kalau perlu 1 botol ini habis sehari, 1 kotak ini, sembuh Pak. Apapun penyakitnya. Kami gula Ustadz, sembuh. Justru gula itu obat yang paling bagus adalah madu yang asli. Luar biasa itu. Nah kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apalagi madu ini sudah diruqyah. Kata Rasulullah, 2 pengobatan yang pasti menyembuhkan, madu dan Al-Quran. Nah, ini digabung satu-satu kedua-duanya. Madu yang sudah diruqyah. Makanya sekarang para alim ulama kita mulai berinisiatif melakukan ini. Cara menolong umat. Ya, mereka temukan madu yang bagus, kemudian mereka ruqyah. Lalu mereka jual. Setelah dijual dapat keuntungan, keuntungannya berguna untuk agama Allah. Kayak ini 100% untuk membantu dakwah, membantu pesantren, membantu santri, membantu guru, membantu pembangunan masjid. 100% dari sini. Ini cara membantu umat. Umat dapat madu yang bagus, umat juga sudah mendapatkan madu yang diruqyah. Ittiba'us sunnah. Dan nggak harus beli. Anda semua sudah beberapa juz nih Al-Qur'annya dapat. Juz 30, juz 29, juz 28. Ada yang ini dari sini, dari belakang kan Ustaz ya? Dari belakang sudah berapa juz. Kalau mau diruqyah, cari madu yang bagus, Anda bacakan saja ini. Bacakan saja ya, setelah 1 surat selesai, semburkan. Lalu setelah itu doakan, ya Allah, siapapun yang mengkonsumsi madu ini, apapun penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Begitu. Insya Allah sembuh orang itu. Berapa banyak orang-orang jamaah yang bercerita, luar biasa Ustadz, kami diberikan kesembuhan oleh Allah. Hanya beberapa botol kami konsumsi, kami sembuh total. Luar biasa. Karena ada madu, ada Al-Quran. Ittiba'us sunnah, fanatik pada sunnah. Nah ini mengandalkan obat dari barat yang nggak peduli halal haram. Kita cekokin ke mulut kita, disuntikkan ke tubuh kita. Innalillahi. Setiap makanan yang haram masuk ke mulut kita, 40 hari lamanya doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Amalan kita nggak diterima oleh Allah. Sementara lebih 96% obat-obatan masuk ke Indonesia ini tidak ada halal haramnya. Tidak peduli orang halal haramnya. Ittiba'us sunnah, fanatiklah kita. Kembali kita kepada topik utama kita, bahwa masa depan dipercayakan kembali oleh Allah kepada generasi yang meniru para sahabat. Itu inti kita, itu inti kajian kita ya. Jadi berakhlaklah seluruhnya dengan akhlak para sahabat. Kenapa kita belajar Al-Quran hari ini? Kenapa kita yang menjadi hafiz Al-Quran hari ini? Karena seluruh sahabat
Seluruhnya hafiz Quran. Seluruh sahabat, mau hitam kulitnya, mau putih, mau ganteng, mau jelek wajahnya, hafiz Quran. Dan mereka seluruhnya adalah pencinta tilawatul Quran. Mereka menjadi penyebar Al-Quran. Nah, inilah giliran kita. Inilah dia target kita. Semoga apa yang kami sampaikan di pagi hari ini menimbulkan sebuah harapan dan asa baru dalam dada kalian. Ternyata bukan hanya di akhirat Allah akan memuliakan kami, tapi di dunia juga Allah akan muliakan kami. Para hafiz Quran tetap dimuliakan orang, Pak, di mana-mana. Betul tidak? Para hafiz Al-Quran tetap mendapat posisi yang terhormat. Minimal dia diminta menjadi imam, dan imam itu posisinya sangat agung. Di belakang makmumnya, termasuk ini para pejabat, polisi, tentara, siapa saja konglomerat, semuanya jadi makmum. Dia di depan Allah yang paling agung. Masya Allah. Ya, belum lagi di akhirat. Tambah lagi janji Allah di akhir zaman, para hafiz-hafiz Al-Quran ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Allahu Akbar.